Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita berkaitan dengan pembuatan anggaran produksi. Sebelum kita melanjutkan ke anggaran produksi, di mana nanti ketika kita menyusun anggaran produksi yang kita distribusikan dalam setiap periodenya, di sini Bu ini akan mengulas terlebih dahulu urutannya dalam pembuatan anggaran. Jadi di awal materi Bu ini sudah menjelaskan bahwa ketika kita ingin membuat anggaran itu diawali dengan forecast penjualan. Nah, dari forecast penjualan muncullah di sana yang dikatakan sebagai rencana penjualan. Nah, dari rencana penjualan nanti akan muncul tingkat persediaan, baik itu persediaan awal, persediaan akhir, baiknya ditetapkan di angka berapa. Nah, karena di sana sudah menentukan berapa tingkat persediaan yang harus disediakan oleh bagian produksi, dari situlah akan dijadikan sebagai dasar untuk menyusun anggaran produksi. Nah, ketika kita menyusun anggaran produksi nanti, di sana akan ada 3 yang bisa kita jadikan dasar, 3 pendekatan. Pendekatan tadi adalah pendekatan yang mengutamakan stabilitas produksi, mengutamakan stabilitas persediaan, dan juga mengutamakan stabilitas kombinasi. Nah, nanti dalam menentukan masing-masing tadi, itu akan ada perbedaan langkah-langkahnya, sehingga di sana yang akan kita gunakan yang mana itu adalah yang lebih sesuai dengan kondisi perusahaan saat itu. Nah, ketika anggaran produksi di sana itu dibuat, otomatis nanti akan berkaitan dengan anggaran-anggaran yang lainnya, karena anggaran produksi itu adalah anggaran atau rencana berapa tingkat produksi yang harus dilakukan. Sementara tingkat produksi yang harus dilakukan itu tidak bisa lepas dari berapa tingkat penjualan yang akan dilakukan. Nah, sehingga kalau mau bikin produk, otomatis kan harus mengestimasi, harus merencanakan butuh bahan baku berapa, butuh tenaga kerja berapa, terutama tenaga kerja langsung. Kemudian di sana juga butuh biaya-biaya lain atau biaya overhead pabrik di tingkat berapa. Nah, disitulah letaknya kenapa ketika kita menyusun anggaran produksi, kita juga harus menentukan anggaran bahan baku, kemudian anggaran tenaga kerja, terutama tenaga kerja langsung, dan juga di sana kita harus menentukan biaya overhead pabrik. Nah, dari situlah kita nanti akan menyusun anggaran produksi. Nah, otomatis ketika kita menyusun anggaran produksi seperti yang sudah kita pelajari kemarin, kita harus menentukan periode waktu yang akan dipakai sebagai dasar dalam menentukan anggaran tersebut. Berapa sih periodenya? Apakah dalam satuan tahunan, semesteran, catur bulan, atau di sana menggunakan triwulan atau mungkin bulanan. Nah, kemudian setelah itu menentukan fisiknya. Fisik itu bisa kuantitas, bisa volume, atau hasil produk yang dihasilkan. Nah, sekarang yang harus kita lakukan di sana ketika menentukan anggaran produksi adalah yang pertama, kapan barang itu akan dibuat. Itu yang lebih penting, karena ketika kita sudah menentukan kapan barang itu akan dibuat, berarti nanti sudah jelas timeline-nya. Kemudian akan diproduksi di mana? Ketika kita sudah tahu bahwa kapan barang dibuat, kemudian di mana diproduksi, kemudian menentukan urutan-urutan produksinya, kemudian menentukan standar penggunaan fasilitas-fasilitas produksi, kemudian juga menyusun program yang berkaitan dengan bahan baku, tenaga kerja, dan juga biaya-biaya yang berkaitan dengan biaya overhead pabrik. Tapi juga kita harus tahu bahwa ketika berproduksi, kita tidak bisa lepas dari yang namanya di sana perbaikan atau maintenance, baik di sana yang di maintenance perlengkapan maupun peralatan. Nah, di sini contoh ini nanti adalah sebuah contoh yang akan kita jadikan menyusun anggaran produksi menggunakan stabilitas atau mengutamakan stabilitas produksi, persediaan, dan stabilitas kombinasi. Nah, di sini ada contoh. Contohnya adalah bahwa ada 400 unit barang A akan berada di perusahaan pada awal periode nanti. Nah, rencananya selama satu periode itu penjualan 800 unit, sedangkan persediaan akhir diperkirakan 180 unit, sementara yang harus diproduksikan di sana adalah 580 unit. Nah, di sini cara menghitung anggaran produksinya adalah
penjualan tadi di sana sudah tertera 800, kita masukkan penjualan, persediaan akhirnya ada 180, kita jumlahkan, itu akan menjadi sebagai kebutuhan, kemudian ada persediaan awal di sana itu ada 400 unit, sehingga jumlah yang harus diproduksi adalah 580 unit. Nah, adapun ketika kita sudah bisa menyusun anggaran produksi seperti itu, kita juga harus menentukan jangka waktu dan jumlah barang yang dihasilkan. Nah, di sana ada faktor-faktor yang mempengaruhi jangka waktu barang diproduksi, jumlah barang yang dihasilkan, itu dipengaruhi oleh faktor-faktor. Faktor-faktornya apa? Faktor yang pertama adalah fasilitas pabrik. Fasilitas pabrik meliputi apa? Fasilitas pergudangan meliputi apa? Kemudian tenaga kerjanya stabil enggak? Turnover-nya tinggi atau tidak? Kemudian bahan mentahnya stabil atau tidak? Modal yang digunakan stabil atau tidak? Nah, ini nanti adalah contoh yang akan kita gunakan untuk menyusun anggaran produksi, di mana mengutamakan stabilitas produksi, stabilitas persediaan, dan juga kombinasi. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu, menyusun anggaran produksi berdasarkan stabilitas produksi. Nah, di sini tertera rencana penjualan pada tahun 2017 PT Pianto adalah sebanyak 56.800 unit dengan tabel data sebagai berikut. Di sini kita bisa melihatnya. Kemudian diperkirakan bahwa tingkat persediaan awalnya atau persediaan di awal tahun sebanyak 8.000 unit. Persediaan di akhir tahun sebanyak 6.000 unit. Nah, di sini sudah ditentukan berapa tingkat penjualan di masing-masing bulan dari Januari sampai dengan Desember. Nah, di sini Januari 6.000, Februari 6.400, Maret 6.400 sampai dengan Desember 5.600. Nah, sekarang berdasarkan data ini yang harus kita susun adalah anggaran produksinya. Apakah di sana sudah ada tingkat penjualannya? Sudah ada, tingkat penjualannya adalah ini 56.800 unit. Persediaan akhirnya berapa? 6.000. Persediaan awalnya berapa? 8.000. Mudah, sehingga sudah bisa kita susun bahwa jumlah yang harus diproduksi untuk periode yang akan datang sebanyak 54.800 unit. Nah, disinilah nanti akan ada 3 simulasi, yaitu ketika kita harus membuat anggaran produksi dalam bulanan, di mana di sana mengutamakan stabilitas produksi, stabilitas persediaan, dan juga kombinasi, yaitu tingkat persediaan dan produksi di sana itu berfluktuasi pada batas-batas tertentu. Nah, sekarang kita yang pertama dulu, yang mengutamakan stabilitas produksi. Nah, di sini ketika mengutamakan stabilitas produksi, berarti di sana tingkat produksi itu diharapkan stabil di setiap bulannya dalam 1 tahun yang sama. Maksudnya itu, jadi mengutamakan stabilitas produksi itu adalah bahwa tingkat produksi yang dilakukan dalam 1 tahun itu relatif stabil di setiap bulannya. Nah, di sini bisa dilakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah membagi tingkat produksi per tahun dengan 12. Nah, di atas tadi sudah kita ketahui bahwa yang akan diproduksi perusahaan adalah 54.800 unit. Nah, ini yang kita bagi menjadi 12, sehingga akan ketemu tiap bulannya perusahaan bisa berproduksi 4.566,67 unit. Nah, di sini kelemahan daripada metode ini adalah sering ditemukannya bilangan-bilangan yang tidak bulat, sehingga sulit melaksanakan atau membuat anggaran produksi itu selesainya tepat waktu, karena di sini ada pecahan-pecahan tadi. Nah, sehingga akhirnya disolusikan dengan cara yang kedua, di mana di sana membagi tingkat produksi sedemikian rupa sehingga dihasilkan bilangan-bilangan bulat dan mudah dialokasikan secara tepat. Nah, di sini disampaikan bahwa produksinya 54.800 unit, sementara kalau kita hitung dengan 12 bulan tadi kan 4.566,67, sehingga dibulatkan menjadi 4.500. Nah, di sini 4.500 itu adalah kita produksi di bulan-bulan tertentu saja. Sementara di sana masih ada kekurangan,
Berapa kekurangannya? Kekurangannya di sana adalah 800 unit. Caranya adalah total yang diproduksi kita kurangi 4.500 kali 12 sehingga masih ada 800 unit. Nah, 800 unit itulah kita alokasikan ke bulan-bulan di mana biasanya perusahaan mengalami permintaan penjualan yang tinggi sehingga harus berproduksi lebih tinggi lagi. Nah, di sini misalnya yang tertinggi itu bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Oktober, November, Desember. Nah, disinilah di 8 bulan inilah akan dialokasikan sisa daripada 800 tadi sehingga ada 100 unit. Sehingga 8 bulan tidak diproduksi 4.500 tapi berproduksinya 4.500 ditambah 100. 100-nya asalnya adalah dari 800 dibagi 8 tadi. Kemudian 4 bulannya tetap di angka 4.500 sehingga kalau kita jumlah di sini adalah 36.800 dan 18.000 jumlah tetap, yaitu 54.800 unit. Nah, inilah kita langsung masukkan angka-angka itu. Rencana penjualannya di sini sudah jelas. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, sehingga di sini rencana penjualannya 56.800. Kemudian tadi di awal sudah disebutkan bahwa persediaan akhirnya 6.600. Kemudian di sini kita melihatnya adalah bukan dari persediaan akhir, tapi lihat di sini. Rencana produksi. Januari adalah salah satu bulan yang dianggap di sana atau biasanya perusahaan menerima permintaan yang tinggi sehingga tingkat produksinya bukan 4.500 tapi 4.600. Nah, kemudian persediaan awalnya berapa? Persediaan awal sudah tersedia 8.000. Sehingga ini kita jumlahkan untuk menghitung tingkat kebutuhan. Rencana produksi tambah persediaan, di sini hasilnya 12.600 diselisihkan dengan rencana penjualan sehingga ketemulah persediaan akhir Januari. Persediaan akhir Januari akan menjadi persediaan awal bulan Februari. Sama, setelah ini kita alokasikan sesuai data yang kita hitung tadi sehingga tinggal kita jumlahkan. Akan menjadi tingkat kebutuhan, kita selisihkan dengan rencana penjualan akan menjadi persediaan akhir. Nah, persediaan akhir bulan Februari akan menjadi persediaan awal bulan Maret. Nah, seperti itu sehingga nanti kita juga akan menghitung angka-angka di sini seterusnya seperti langkah di awal. Tapi kita juga harus ingat bahwa persediaan awal itu adalah di Januari, persediaan akhir tahun itu di Desember. Sementara data di awal sudah menunjukkan bahwa persediaan akhir bulan Desember 6.000. Nah, sehingga akan muncullah tabel rencana atau anggaran produksi yang menggunakan atau mengutamakan stabilitas produksi disusun seperti ini. Nah, lengkapnya seperti ini. Kalau tadi awalnya ini, kemudian kita lengkapi datanya berdasarkan perhitungan tadi menjadi ini. Rencana produksinya 4.600, persediaan awalnya 8.000, menjadi tingkat kebutuhan kita jumlahkan, dikurangi persediaan akhir, dikurangkan dengan rencana penjualan menjadi persediaan akhir. Persediaan akhir akan menjadi persediaan awal, ditambahkan dengan rencana penjualan menjadi tingkat kebutuhan, kemudian dikurangi dengan rencana penjualan menjadi persediaan akhir. Persediaan akhir bulan Februari akan menjadi persediaan awal bulan Maret. Kita jumlahkan dengan rencana produksi menjadi tingkat kebutuhan. Tingkat kebutuhan kita selisihkan lagi dengan rencana penjualan sehingga muncul persediaan akhir. Nah, terus seperti itu sehingga akhirnya kita berhasil menyusun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini sudah tertera tingkat produksinya relatif stabil, tetapi di sini persediaannya tidak relatif stabil. Yang stabil adalah rencana produksinya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa perusahaan bisa menyusun anggaran produksi
dengan menggunakan atau mengutamakan stabilitas produksi. Artinya apa? Bahwa perusahaan ketika berproduksi dari waktu ke waktu selama 1 tahun dari bulan Januari hingga Desember, di sana rata-rata produksinya jumlahnya relatif stabil. Relatif stabil bukan berarti harus sama, tetapi kurang lebih sama. Nah, di sini sudah terlihat kurang lebih sama dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, seperti itu. Itu yang bisa kita susun. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan latihan untuk menyusun anggaran produksi dengan menggunakan stabilitas produksi. Oke? Paham ya? Oke, nanti kita jumpa di latihan berikutnya. Terima kasih.